selesai, selalu ada tempat untuk kembali. Tempat yang menyimpan cerita dan banyak memori. Selamat datang penjelajah negeri di negeri seribu cerita. Melalui Asri Alamku, sapaan tenang dari alam yang berbicara tentang indahnya negeri. Dalam langkah budaya, mengajak kita menapaki tradisi warisan. Cerita kini membawa kabar dan kisah yang tumbuh dari denyut kehidupan. Dan sahabat Nusantara mempertemukan kita dengan mereka yang menjaga harmoni keberagaman, serta jejak rasa, kehangatan yang tersimpan dalam setiap sajian, aroma, dan setiap ingatan. Halo penjelajah negeri, senang sekali rasanya aku bisa kembali menemani kalian jalan-jalan di negeri seribu cerita. Dan pada hari ini kita akan datang dan menjejakkan langkah kita di kota yang selalu punya cara untuk membuat kita kembali ke kota ini, Yogyakarta. Dan pada episode kali ini kita akan eksplor dan jelajahi budaya, alam, kuliner, dan banyak hal tentang Yogyakarta. So langsung aja kita ke rekan aku Artia Anya yang akan membawa penjelajah negeri jalan-jalan di Pantai Nglambor, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini dia Asri Alamku. Halo penjelajah negeri, hari ini Asri Alamku akan membawa kita menikmati surga di sudut kota Yogyakarta. Tapi ya, perjalanan untuk sampai ke sini tuh benar-benar menguji adrenalin kita loh. Tapi ketika sampai di tempat ini, lihat sendiri, capeknya langsung hilang seketika. Kadang, untuk menemukan ketenangan, kita hanya perlu mengikuti suara ombak. Seperti pagi ini, di Pantai Nglambor, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tempat di mana setiap langkahnya membawa kita kembali pada alam yang sebenarnya. Di Pantai Nglambor ini, salah satu aktivitas favoritnya adalah bermain snorkeling. Di sini kita bisa melihat dan merasakan keindahan di bawah laut yang seolah hidup tepat di depan mata. Airnya yang jernih membuat setiap warna tampak lebih tajam. Dan ketika kita menyelam lebih dalam, ikan-ikan kecil itu tampak menyapa dan mendekat seolah ingin mengajak untuk menikmati dunia mereka. Dan di momen inilah kita menyadari bahwa laut bukan hanya tempat untuk dilihat, melainkan sebuah kehidupan yang sedang berjalan tepat di sekitar kita. Hai penjelajah negeri, setelah berenang dan bermain kano tadi, aku belajar bahwa ketenangan akan selalu hadir bahkan dari sudut yang jauh dari perkotaan. Tapi penjelajah negeri, perjalanan kita nggak selesai sampai di sini aja karena bakal ada cerita seru lainnya yang menanti di rubrik selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Negeri Seribu Cerita. See you!
Halo penjajah negeri, saat ini saya sedang berada di Keraton Yogyakarta. Nah, saya akan mengajak kalian untuk melihat museum yang ada di keraton ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Memasuki Museum Panghasot Aji, kita diajak menelusuri perjalanan hidup Sri Sultan Hamengkubuwono VIII melalui rangkaian ruangan yang tersusun seperti alur cerita. Di sini terlihat gagasan-gagasan modern yang ia dorong, mulai dari pembaruan administrasi kerajaan, penguatan pendidikan, hingga peran beliau dalam menjaga seni dan budaya Jawa tetap relevan. Melalui panel interaktif dan instalasi visual, kita dapat memahami bagaimana keputusan-keputusannya membentuk jati diri Yogyakarta. Pameran ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi perjalanan panjang yang terus hidup melalui pemikiran dan dedikasi seorang pemimpin. Halo Mas. Halo. Fajri. Iya, saya Azhar. Kebetulan di sini adalah seorang kepala edukator di pameran Panghasot Aji. Siap. Tahun 2025 ini. Tahun 2025. Iya. Bisa cerita sedikit nggak Mas, apa tentang pameran ini? Untuk pameran ini itu terus sekarang kita mengangkat tema tentang Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Itu terkhusus dalam laku beliau atau tingkah dan pola tutur kata beliau dan pola perilaku beliau dalam konteks budaya dan diplomasi. Seperti itu. Jadi Keraton Yogyakarta sudah mulai membuka pameran ini secara resmi di bulan September kemarin dan nanti akan ditutup bulan Januari tanggal 25. Dan untuk sekarang sudah berjalan sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Iya. Berarti Januarinya 2026 ya? 2026. Udah penutupan itu ya? Sudah berarti penutupan dan kita nanti akan menambah tema baru. Mengubah tema baru, iya. Siap. Tapi sebelum itu dari pameran tersebut ini ada cerita yang menarik nggak bagi Mas sendiri? Gini ya, terkhusus dalam konteks budaya dan juga tarian. Kita melihat banyak anak-anak sekolah sekarang terutama itu merasa sangat tertarik di sana, belajar, bahkan melakukan riset, dan kita melihat antusias yang luar biasa di situ. Karena memang untuk yang tema sekarang, selain kita menampilkan sosok Raja ke-8 atau Sultan ke-8, kita juga menampilkan sosok-sosok pendukung lain yang memang erat kaitannya dengan Sultan ke-8. Seperti itu. Seperti kita menampilkan hewan gajah, naga, seperti itu. Itu menandakan bahwa untuk pameran sekarang itu bisa dinikmati oleh segala kalangan usia dan segala kalangan. Seperti itu. Tadi saya lihat juga anak kecil banyak yang masuk ke dalam untuk melihat gajah dengan naga-naga. Sangat suka. Nah, ada kesan pesan nggak Mas untuk pameran sendiri untuk masyarakat dan pengunjung yang saat ini? Ya, untuk kesan pesannya itu yang pertama ini sesuai dengan tema yang kita ambil, yang ke-8 dan laku beliau. Bahwa anak muda sekarang ini memang harus mulai membudayakan seni dan juga budaya Jawa terkhusus. Karena Sultan VIII ini memang beliau sangat expert sekali di bidang tersebut dan beliau juga sangat expert di bidang arsitektur. Jadi pesan terhadap masyarakat ya mulai sekarang itu bisa sama-sama kita membudayakan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pesan dari pameran ini itu adalah untuk belajar bagaimana memulai diplomasi yang baik dari secara teman ke teman, atasan ke bawahan, atau bagaimana menjalin diplomasi dengan eksternal, seperti itu. Karena kita melihat bahwa Sultan ke-8 ini memang masa hidupnya banyak sekali menjalin relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan yang di Nusantara kala itu. Seperti contoh, saat itu memang Sultan ke-8 pernah menjalin diplomasi dengan Raja Thailand. Nah, hasil dari kolaborasi tersebut, Raja Thailand merasa bangga, merasa senang menghadiahkan 2 gajah sebagai bentuk hadiah kepada si Sultan ke-8. Iya. Jadi di situ titik poinnya ya. Jadi gimana sekarang masyarakat harus mulai ya tipis belajar bagaimana diplomasi, bagaimana membangun hubungan yang baik antar sesama. Baik. Seperti itu. Terima kasih Mas. Sangat luar biasa sangat pesannya tadi Mas. Dan jawabannya. Oke. Nah, penjajah negeri, tadi kita udah ke dalam Keraton Yogyakarta dan kita juga udah ke Museum Panghasot Aji. Nah, daripada itu jangan kemana-mana, tetap di Negeri Seribu Cerita karena bakal banyak lagi rubrik yang menarik. See you.
Di tengah ramainya geliat industri kreatif Jogja, Sarsa Creative Space hadir sebagai ruang alternatif bagi generasi muda untuk berekspresi. Mulai dari kegiatan melukis tumbler, mencetak clay, hingga spot kreatif untuk konten visual. Ruang ini menjadi bukti bahwa kreativitas Jogja terus tumbuh dan menemukan rumah barunya. Selamat datang di Sarsa Creative Space. Halo penjelajah negeri, selamat datang di Sarsa Creative Space. Setelah bersepeda sambil menikmati area sawah di sekitar, nah kali ini aku bakal ngikutin kegiatan workshop air dreke. Buat teman-teman di sana, kegiatan ini tetap bisa diikuti sambil berkreasi dengan menikmati suasana di sekitar. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita cobain. Let's go! Dalam kegiatan ini, proses dimulai dengan membentuk dasarnya terlebih dahulu. Tekstur clay yang lembut membuat siapapun mudah untuk mengolahnya. Peserta cukup mengikuti ritme tangan, membentuk pola sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Campurkan sedikit air untuk membantu menyatukan permukaan dan membuat detail lebih halus. Peserta biasanya bisa beristirahat, berbincang santai, atau sekedar menikmati suasana tenang di sekitar ruang kreatif ini. Setelah clay cukup mengering, pewarnaan mulai dilakukan. Sentuhan akhir inilah yang menjadi bagian paling menyenangkan, karena di setiap warna menggambarkan ekspresi dan karakter masing-masing pembuatnya. Nah, ini dia hasil dari kegiatan aku tadi penjelajah negeri. Buat kalian, kalau lagi datang ke Jogja, mending aku saranin langsung aja ke Sarsa Creative Space. Karena tempat ini tuh menggabungkan antara seni dan gaya hidup sehat. Pokoknya the best banget deh tempat ini. Langsung aja nanti boleh ajak ke teman, orang tua, atau keluarga langsung datang ke sini. Karena banyak banget kegiatan yang bikin kalian menyenangkan untuk hari-harimu. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rubrik yang menarik selanjutnya. See you penjelajah negeri. Halo penjelajah negeri. Ih, hari mulai gelap ya dan perjalanan kalian belum selesai loh. Karena di sini aku Angel bakal mengajak kalian bertemu dengan orang-orang yang super fun, super energik dan tentu saja super cool. Nah, orang-orang ini tuh tergabung dalam suatu komunitas nih, namanya Komunitas Bermain Yogyakarta. Dan mereka itu tiap minggu rutin mengadakan jadwal permainan di alun-alun kidul. Keren banget gak sih anak-anak muda masih mau melestarikan budaya-budaya permainan seperti itu? Kalau gitu mending kita langsung aja ketemu sama mereka yuk. Halo sahabat Nusantara, sekarang aku di sini sudah bersama dengan pengurus komunitas bermain loh. Mungkin kakak boleh perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama aku Dinda Alifa Nur Fatimah. Saya di sini sebagai wakil komunitas. Halo, aku Arsenda Risena Nugroho atau biasa dipanggil Arsi. Aku di sini sebagai humas dari komunitas bermain Yogyakarta. Oke, mungkin langsung aja ya kak. Sebenarnya aku tuh kepo banget sih, gimana pertama kali komunitas bermain ini pertama kali terbentuk. Oke, jadi komunitas ini tuh pertama awalnya berdiri di Jakarta ya, karena di Jakarta tuh kan banyak kayak orang-orang yang dari berbagai pulau di Indonesia bekerja di sana, dan founder dari komunitas bermain itu menginisiasi sebuah permainan yang mana permainan itu tuh kayak permainan masa kecil dan permainan tradisional kayak lompat tali, congklak, dan juga
enggrang dan lain-lain gitu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan itu di masyarakat dan terutama di Gen Z. Karena kan ya pada umumnya kan sekarang sering diketemui ya Gen Z itu sering sudah melupakan permainan tradisional dan kayak lebih memilih cenderung berkumpul bermain HP ataupun bermain gadget seperti itu. Nah, tujuan founder komunitas bermain itu awal mulanya seperti itu. Namun untuk di Yogyakarta sendiri itu awal mula terbentuknya itu karena Kak Nabil ya. Kak Nabil itu dia meminta kepada founder komunitas bermain yang pusat itu untuk membuka cabang di sini. Nah, ya udah akhirnya dibuatlah yang di sini gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Kak, kalau alasan tersendiri memilih alun-alun Kidul sebagai tempat bermain itu apa sih, Kak? Jadi gini, awal mula milih alun-alun Kidul tuh karena di sini kan tempat umum ya dan juga terbuka gitu, kayak nggak ada penjagaan dan juga nggak ada batas waktu, kayak mau sampai malam pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita memilih alun-alun Kidul karena itu, dan juga karena di sini juga banyak masa gitu, siapa tahu juga ketika kita main tuh ada yang tertarik nih gitu daripada mereka bengong gitu kan. Dan juga sebenarnya tuh sebelum di alun-alun Kidul tuh komunitas bermain itu dulu mainnya di Stadion Maguwo Harjo gitu, tapi dikarenakan di sana ada batas minimal jam, ada batas maksimal jamnya, akhirnya kita tidak di sana lagi dan pindah ke sini seperti itu. Oke, terus di alun-alun Kidul kan juga ikonnya Jogja Iya, gitu betul. ya. Dan juga tempatnya tengah-tengah gitu kan, dari mau dari utara, selatan, timur, barat itu udah tengah-tengah sih. Jadi kayak makin banyak iya, berkumpul gitu. betul sekali gitu. Oke, Kak, tadi kan kita udah tahu ya komunitas bermain ini tuh terbentuk karena apa. Untuk tujuan dari komunitas bermain sendiri itu apa sih, Kak? Mungkin boleh diceritain. Baik, tujuan dari komunitas bermain ini kami ingin melestarikan permainan tradisional seperti sweet monopoli, lompat karet, gobak sodor dan lain-lain. Dan kami di sini juga ingin mengajak para kalangan Gen Z ataupun Gen Alpha untuk bermain permainan tradisional untuk kembali ke wadah nostalgia masa kecil. Karena kan pada zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha itu terfokus pada HP dan di kamar, jarang keluar gitu ya. Jadi kami ingin mengajak para kalangan Gen Z itu biar bisa berbaur sama teman-teman di luar juga gitu. Biar lebih menjadi makhluk sosial Iya. gitu ya. Biar gak diem-diem aja Ya, gitu. biar nggak nolak. Iya. Nah, penjelajah negeri itu tadi keseruan aku bersama dengan komunitas bermain Yogyakarta. Komunitas ini tuh menunjukkan ke kita bahwa ruang publik bisa menjadi tempat tumbuhnya energi positif dan juga kebersamaan. Nah, penjelajah negeri, kalian itu belum selesai sampai di sini loh, karena tadi setelah kita seru-seruan yang membuat menghangatkan suasana, sekarang kita akan beralih ke sesuatu yang menghangatkan perut. Kalau begitu, aku Angel izin pamit. See you di episode Sahabat Nusantara selanjutnya hanya di Negeri Seribu Cerita. Bye-bye! Halo penjelajah negeri, balik lagi bareng aku Berlian Sianturi di Negeri Seribu Cerita. Dan pada perjalanan terakhir ini, kita akan menjejakkan langkah kita di rasa yang pastinya menjadi alasan kita untuk rindu kota ini dan menjadi alasan kita untuk pulang juga ke Yogyakarta. Dan saat ini aku juga sudah ada di dalam Klangenan, yang pastinya aku harus kasih tahu fun fact dulu nih sama penjelajah negeri. Kalau Yogyakarta punya banyak banget rumah makan yang konsepnya itu makanan rumahan. So, langsung aja kita lihat sajian apa aja sih yang ada di dalam Klangenan. Let's go!
penjelajah negeri, jadi kita udah pesan beberapa menu andalan yang ada di dalam Klangenan, dan pastinya di menu pertama aku udah ambil menu prasmanannya. Di sini ada telur semur dan ayam kecap yang jadi andalannya katanya. Lalu berikutnya aku ambil mie goreng yang katanya ini khas masakan rumahan banget. Jadi aku penasaran gimana sih khas masakan rumahan yang dimaksud sama dalam Klangenan. Lalu yang berikutnya ada dessert ya. Di sini ada coro bikang dengan 3 rasa yang berbeda. Lalu di sini ada pisang santan. Dan pastinya penjelajah negeri aku juga pesan minuman mereka. Di sini ada teh serai. Wow, cocok banget dengan suara serak aku ya, karena perjalanan kita hari ini luar biasa banget, jalan kemana-mana. Jadinya kita bakal cobain semua menu yang ada di dalam Klangenan. So langsung aja, ini dia. Yang pertama kita bakal cobain menu prasmanannya. Ini ada telur semur, kita combine dengan ayam kecapnya. Bakal gimana ya rasanya? Oke. Ini rasanya perpaduan telur semurnya dengan ayam kecapnya pas banget ya. Jadi kalau penjelajah negeri suka banget sama ayam kecap yang gak terlalu manis, ada pedes-pedesnya dikit, cocok banget langsung ambil yang menu prasmanannya. Lalu berikutnya kita akan cobain yang katanya sih ini menu andalan yang rumahan banget. Gimana sih rumahan banget itu? Kita cobain gak sih? Ini namanya mie goreng khas dalam Klangenan. Langsung aja kita cobain. Ini bener-bener rasa rumahan sih, karena sayurnya dapet, rasa sayurnya dapet, terus dagingnya juga pas banget gitu ya, lembut. Lalu untuk mie-nya juga gak keras, jadi enak gitu ya. Mungkin tingkat kematangannya sesuai lah dengan mie goreng gitu ya. Lalu kita langsung ke dessertnya aja penjelajah negeri. Tapi sebelum ke dessert aku mau cobain teh serainya dulu. Menyegarkan tenggorokan. Lalu berikutnya kita akan cobain, aku mau yang coro bikangnya dulu kali ya. Oke. Kata bapaknya sih ini manis, tapi kita cobain dulu ya. Apakah manis seperti gula madu? Kita akan cobain sebentar. Oke, ini untuk coro bikangnya penjelajah negeri, kayaknya ini rasa durian. Kita cobain aja langsung ya. Wow, tepungnya lembut banget. Terus rasa duriannya juga, ketika aku take a breath ya, tarik nafas tuh langsung rasanya kayak makan durian beneran gitu ya. Oke, kayaknya dari tadi mata aku udah tertuju banget sama pisang santan. Karena tadi dari cara proses masaknya kita lihat ada menteganya. Masa ada mentega dicampur santan ke pisang? Aku penasaran banget gimana sih rasanya. Langsung aja gak sih kita cobain. Nah penjelajah negeri, di sajian dari dalam Klangenan yang terakhir, dessertnya ada pisang santan. Kita langsung aja cobain ya. Cocok banget ya perpaduan dari mentega dan santannya, terus langsung campur dengan pisang. Itu manisnya kuat banget, tapi nggak yang manis-manis banget ya. Jadi cocok banget buat kamu yang nggak terlalu suka manis, pesan yang pisang santan. Lalu kalau untuk yang coro bikang tadi itu, dia itu nggak yang terlalu manis juga kayak pisang santan. Tapi kalau yang coro bikang ini memang agak 11-12 dengan martabak ya penjelajah negeri. Lalu yang berikutnya tadi kita cobain yang mie goreng. Kalau mie goreng ini seperti yang aku tadi bilang, ini adalah menu andalan yang dibilang orang-orang tuh menu rumahan banget, masakan rumahan banget. Dan bener ya, ini tuh kayak masakan mamah aku, jadi kayak wow, terasa kayak di rumah gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir ada menu prasmanannya. Seperti tadi yang aku udah bilang sama penjelajah negeri, kalau telur semur dipadukan dengan ayam kecapnya,
Wah itu klop pakai banget ya. So itu aja beberapa menu andalan dari dalam Klangenan yang kita cobain. Jadi buat penjelajah negeri, kalau jalan-jalan ke Yogyakarta jangan lupa singgah di dalam Klangenan. Aku mau cobain lagi.